Sebenarnya fall in love pada usia remaja itu sangat-sangat wajar, normal banget. Dan justru sebetulnya kita bersyukur kalau dia bisa jatuh cinta sama lawan jenis dong ya. Iya dong, artinya anak Ya saya kan? normal. Jadi jangan dimarah-marahin nanti giliran sama teman yang sejenisnya kita nggak apa-apa. Lama-lama jadi pindah tuh. Tujuannya sebenarnya sih status dan untuk kesenangan diri. Karena ingat anak-anak ini sudah mulai butuh untuk merasa diperhitungkan, merasa dia tuh spesial. Apa karena mungkin dia menarik gitu loh. Apa karena mungkin teman-temannya juga udah mulai pacaran-pacaran, Iya, jadi bisa jadi, ikut-ikutan. bisa jadi. Dan dia sedang punya nilai-nilai yang harus saya jaga adalah saya nggak boleh pacaran dengan pasangan yang seperti ini, misalnya kayak gitu kan. Dulu tuh mama saya pernah nanam seperti ini sama saya, Helen, jangan pernah pacaran sama pembohong. Gitu. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Masih berputaran dengan remaja dan kali ini kita membahas mengenai remaja dan pacaran. Wah, kira-kira bagaimana kita sebagai orang tua menanggapi anak kita yang masih remaja atau yang sudah remaja ini memasuki fase pacaran. Dan bagaimana respon kita dan apa yang akan kita lakukan? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Wah, karena ngomongin remaja dan pacaran, gaya kita juga nggak mau kalah dong, harus Dulu kayak anak pacaran remaja. kayak pakai baju kayak gini deh. Oh iya benar. Saya ingat jadi dulu waktu saya kuliah juga suka banget pakai baju model-modelnya Iya gini. kan? Oh, tapi kita pacaran dulu waktu kuliah ya. Iya. Sekarang gimana nih? Nah ini dia nih, kita mau ngebahas soal remaja dan pacaran. Karena orang tua berpikir kayak, aduh anak remaja saya pacaran, masih kecil. Ya ampun, cari duit juga belum bisa Nah gitu kan. itu dia. Atau mungkin ada banyak kekhawatiran dari para orang tua ketika anak remajanya pacaran. Nah ini Bu Helena. Karena memang di sekitar kita juga banyak ya, pernikahan dini. Betul. Ya, kecil-kecil jadi manten gitu. Waduh. Dan akhirnya sekolahnya nggak lanjut lagi deh. Nah. Dan akhirnya ya menderita siapa? Anak juga ya. Anaknya juga harus terputus sekolah tuh kan nggak enak banget. Dan tiba-tiba yang harusnya dia masih masa-masa menikmati bergaul Masa dengan teman remaja, sebayanya, terus masa remajanya mungkin masa pertama kali kerja dapat uang tuh bisa traktir teman-teman, hilang semua itu. Tiba-tiba ngurusin bayi deh, masih umur 14-15, aduh sedih banget. Dan saya yakin kekhawatiran orang tua inilah yang mau kita bahas bersama-sama, kira-kira apa yang harus dilakukan. Tapi sebenarnya nih Bu Helena, saya mau tanya, sebenarnya tuh anak remaja boleh pacaran gak sih? Eva, dulu kamu gimana? Pacaran umur berapa? Saya dulu pacaran kapan ya? Oh, SMP kelas 3 kayaknya masih remaja. Kirain masih kelas 3 SD udah pacaran. Enggak dong Bu Helena, masih terlalu kecil. Tapi hari-hari gini banyak loh anak kelas 3 sudah taksir-taksiran ya. Oke, jadi sebenarnya fall in love pada usia remaja itu sangat-sangat wajar, normal banget. Dan justru sebetulnya kita bersyukur kalau dia bisa jatuh cinta sama lawan jenis dong ya. Iya dong, artinya anak saya normal. Jadi jangan dimarah-marahin nanti giliran sama teman yang sejenisnya kita nggak apa-apa. Lama-lama jadi pindah tuh. Ya, jadi kita boleh sampaikan kepada anak-anak bahwa kita ikut senang ketika dia misalnya kelihatan pulang sekolah kok mukanya ceria banget. Pas kita lihat dari ujung, ternyata dia habis ngobrol sama lawan jenisnya tuh, temannya sekelas barangkali. Siapa nak? Gitu. Mami ikut seneng nih kalau muka kamu seneng, gitu ya. Jadi dia tidak merasa bahwa ada ada sebuah kesalahan ketika dia mungkin tertarik dengan lawan jenis, karena itu sangat-sangat normal.
Nah, karena kita udah tahu nih, berarti normal ya untuk jatuh cinta tuh normal. Tapi Iya sebenarnya betul. boleh pacarannya ini nih Bu Helena. Karena mungkin orang tua udah dengar kata, aduh pacarannya ini boleh nggak di usia berapa untuk anak Iya remaja? sih, deh saya sendiri juga dulu sempat berpikir dulu ya sebelum saya coba pelajari apa sih kebutuhan mereka. Dulu saya sempat berpikir bahwa yang namanya pacaran itu sebetulnya nanti setelah remaja akhir, setelah dia mungkin masuk kuliah lah gitu Iya. atau SMA lah gitu ya. Tapi setelah saya pelajari sebetulnya memang anak-anak remaja ini juga perlu apa ya? Perlu di apa ya, perlu disupport juga perkembangannya dan kita perlu juga mengapresiasi bila mana dia ingin mengungkapkan perasaan sukanya itu dengan cara yang wajar gitu. Tapi memang kita perlu ingatkan pada mereka bahwa apa tuh namanya ada hal-hal yang boleh dilakukan, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan gitu. Nah, jadi kalau misalnya soal pacaran itu sebenarnya ada 3 macam ya. Yang pertama tuh kencan beramai-ramai. Wah, ini Nah, kencan ini dia nih kencan beramai-ramai. beramai-ramai nih biasanya tuh anak-anak SD akhir, Ah, SMP gitu ya. Ada SD akhir kelas 6 gitu ya. Wah, mereka ngegeng-ngegeng nih, geng perempuan, geng laki-laki. Kita ke sana yuk, kita naik sepeda bareng yuk. Gitu kan. Padahal sebenarnya dia udah seneng-senengan tuh, sudah mulai lirik-lirik sama yang sana gitu ya. Atau SMP sudah mulai sudah mulai ada naksir-naksir gitu ya. nembak-nembak, Oh, berani ngomong nembak, I love you gitu. Memang sih kadang-kadang kita nggak ikhlas ya, aduh masih iya. SMP sih ngapain ya, nanti pelajarannya tertinggal. Nah sebetulnya kalau pacarannya modelnya seperti ini ya, beramai-ramai seperti ini, nggak masalah loh. Ya, nggak masalah. Jadi, dia mungkin belum berani untuk, pribadi kayak gitu ya, apalagi backstreet. Jadi kalau pacaran beramai-ramai gitu menurut saya mereka mungkin nggak bilang pacaran ya, "Mami aku mau pergi ke sana ya." "Sama siapa?" "Sama ini." "Siapa lagi?" "Sama itu teman-teman cowoknya ikut juga." Ah, itu berarti Ada sesuatu yang dia ada suka. kemungkinan iya, kemungkinan mereka ada jatuh cinta seperti itu. Nggak apa-apa, jadi jangan dikotbahin gitu loh maksudnya. Dikotbahin lalu dikasih ancaman-ancaman, jangan. Karena itu satu hal yang sangat-sangat normal dan sebenarnya pada usia 14 sampai 15 itu wajar terjadi. Jadi 14 itu kelas berapa ya? 14 mungkin Kelas SMP ya. Iya ya, kelas 2 SMP ya atau kelas 3 SMP. Nah, itu sangat wajar terjadi atau SMA kelas 1 gitu. It's okay. Jadi mereka ngegeng bareng kayak begitu. Saya sering dengar tuh anak saya, "Kamu sama siapa?" Ada cewek juga, ada cowok juga rame-rame kayak gitu. Oh, oke. Berarti ada yang sedang dia sukain gitu ya. Berarti orang tua juga harus peka terhadap sinyal seperti itu ya, Iya. supaya respon orang tua pun nggak Heeh. berlebihan. Sambil kita memasukkan nilai-nilai yang kita ingin supaya anak-anak aku pegang. Misalnya gini, "Nak, biasanya tuh kalau anak SMP tuh ya, mereka pacaran tuh suka lupa loh bahwa itu sebetulnya masih proses perkenalan biasa, belum pengen jadi suami istri," gitu. "Apa sih Mami? Mami Iya, curiga sama aku ya?" "Enggak, cuman bilang aja kalau di sana tuh kayak gitu. Mami sih percaya sama kamu." Ya kan? Kalau kamu kan pasti cerita sama Mami kan, enggak lah gitu, rahasia lah. Oh ya sudahlah. Tapi yang pasti Mami cuma ingetin aja jangan sampai nanti seperti yang di sana ya gitu. jadi tetap kita masukkan nilai-nilai yang nasihat-nasihat ya. Iya. Nah, terus ada lagi yang kedua tuh kedua? adalah pacaran online. Nah, ini dia. Mungkin dia nggak boleh keluar sama orang tuanya, pulang sekolah harus di rumah belajar dan semua aktivitas di rumah. Jadi dia nggak boleh gaul sama sekali. Mau jalan sama temennya tuh yang itu tuh pacaran barengnya tuh maksudnya pacaran beramai-ramai, kencan ramai-ramai. ramai-ramai. Itu mungkin orang tuh bilang nggak boleh, ngapain kamu sama mereka, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Akhirnya kan dia Diem-diem ya. akhirnya dia pakai online deh. Ya mungkin dia pakai WA dan wah itu lebih hot lagi gitu, malah jadi ngaco kan. Betul. Kalau misalnya rame-rame kan masih ada yang membatasi gitu ya. Ada teman-temannya. Paling dia kalau ngobrol-ngobrol doang, habis itu apaan sih mungkin kejar-kejaran apa teplak-teplok begitu wajar lah gitu kan, karena pada saat bersentuhan ada getaran itu kan gitu kan, tapi kan samar gitu dan masih ada ya rasa malu kalau mau macam-macam gitu. Tapi kalau udah online gimana? Nah, kita masih akan membahasnya. Masih ada lagi beberapa jenisnya ya Bu Helena Baru ya. yang nanti ketiga kencan individu. Nah, kita akan membahas tentang online dan individu ini dan pemirsa tetap bersama kami di Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai remaja dan juga pacaran. Nah tadi Bu Hera sempat katakan kalau yang pertama nih dia kencan beramai-ramai karena banyak Iya, ikutan sama teman-teman ya. benar Jadi banget. masih banyak yang mengkontrol dia untuk tidak melakukan hal-hal yang aneh. Yang kedua ini adalah online. Pacaran Iya, maksudnya karena kencan kan kalau online. rame-rame gitu kan, baru deket aja cie, Iya, jadi nggak lagi deh kan gitu kan. Ada kontrolnya gitu loh, betul. Pak. Iya Yang kan? kedua ini adalah online. Karena Ah, mungkin dia udah dilarang sama orang tuanya untuk gaul untuk bersama gaul. teman-teman sebayanya gitu ya. Untuk hangout bareng juga nggak boleh. Apa-apa nggak boleh karena apa? Orang tuanya overprotective dengan tujuan melindungi Betul. anaknya. Dia nggak tahu lewat sosial media anaknya juga bisa dicuri orang lain kan Nah, gitu ini kan. apa nih Bu Hana kalau online nih yang paling bahaya Ya, dampaknya gimana? saya pernah dengar ya ada seorang anak remaja cerita sama saya. Apa tuh namanya dia disukain sama orang Korea. Ah, Saya bilang siapa namanya nak? Dia sebutin namanya. Dia bilang apa aja nak? Udah kan, wah dia dengan berbinar-binar gitu. Kok kamu tahu dia ganteng dari mana? Dari fotonya oh gitu. profilnya ya online ya. Iya. Tapi lama-lama ternyata dia sadar ternyata dia ditipu. Hmm. Ternyata itu bukan orang muda. Ya, Ah, dan jangan lupa bahwa di dunia maya ini ada banyak sekali predator kan gitu betul, ya. Jadi yang belum belum yang sejenis ya, kelompok yang suka sama perempuan suka sama perempuan, perempuan. laki sama laki kan belum lagi pedofil gitu. Jadi kalau kebutuhan dia untuk merasa disayangi, merasa disukai sebagai seorang perempuan yang sedang beranjak dewasa nggak tersalurkan, yang ada kita cari tempat lain dong. Ya Benar. kan, kita kan suka ya di FB ya tiba-tiba ada orang bule atau orang mana bilang, saya mau kenalan dong gitu kan. Mm-mm. Sering kan kayak gitu kan, saya suka disatronin gitu tuh sama orang-orang bule, ada dari Afghanistan dari mana. Ini orang apa sih? Blokir aja Betul. selesai. Tapi kalau mereka anak-anak yang masih muda ini mungkin nggak diblokir, penasaran. Ih ganteng banget Iya, ya profilnya. Terus dilihat, wow gila dia tentara loh gitu kan. Wah melambung tinggi nih. Akhirnya komunikasinya ya komunikasi romantis seperti itu dan terjerumuslah anak kita. nah ini dia nih orang tua harus Itu dia, hati-hati. ya itu dia. Jadi jangan dikira kalau anaknya di rumah dikerangkeng tidak boleh kemana-mana, Dia akan lalu aman. posisi zona aman. Wow, justru menurut saya lebih berbahaya gitu, ya. Nah yang ketiga adalah kencan eksklusif. Nah ini biasanya udah usia 18-an ke atas nih, Nah, gitu. sudah Ya. SMA menuju mau kuliah gini ya. Ya seperti itu. Nah itu sudah mulai ada tanggung jawab. Eva, kita tuh perlu ingat bahwa sebenarnya tujuan pacaran tuh apa gitu. Iya, Nah di tiap tahap usia ini beda-beda. Jadi remaja tuh ada 3 tahap ya. iya. Ya ada Remaja tahap awal ya. ya remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Mm-mm. Nah remaja awal tuh ya umur itu deh 10 sampai 14, 12 sampai 14 itu remaja awal tuh. Awal. Ya kalau mereka naksir-naksiran sudahlah, itu biasa gitu ya. Tapi ya jangan sampai juga kita biarkan. Nanti takutnya bablas ya dia. Karena jangan salah loh, anak-anak segitu banyak yang sudah melakukan hubungan seksual ya, seperti suami istri gitu. Karena apa? Karena nggak ada yang bina, tidak ada yang perhatikan, dan Betul. biasanya anak-anak dari Iya. uninvolved parenting. Karena orang tua membiarkan saja. Dia nggak tahu apa-apa tentang anaknya, bahasa bodoh, sibuk sendiri, ya anaknya terjerumus ya dalam kegiatan seksual aktif yang membahayakan dia Betul. sebenarnya. Nah terus kenapa kok anak-anak usia 14 sampai 16 diperbolehkan untuk pacaran Iya, itu yang beramai-ramai? jadi pertanyaan. Kenapa anak-anak 14 dari usia remaja pertengahan lah, Mhm. mereka diperbolehkan untuk pacaran? Mhm. Atau ada tujuannya untuk seperti apa nih Bu Hana? Ya, tujuannya sebenarnya sih status dan untuk kesenangan diri. Karena ingat anak-anak ini sudah mulai butuh untuk merasa diperhitungkan, merasa dia tuh spesial, Apa karena mungkin dia menarik gitu loh. apa karena mungkin teman-temannya juga udah mulai pacaran-pacaran jadi Iya dia bisa jadi, ikut-ikutan. bisa jadi. Dan dia sudah mulai ada perasaan ingin disebut sebagai orang yang menarik. Ah, Ya kan sebenarnya kalau secara teori evolusi ya wajar lah.
teori biologi itu biasa bahwa setiap orang tuh sama seperti makhluk yang lain kan, kenapa burung merak tuh mekarin apa tuh namanya bulu-bulunya itu kan jantan ya. Betul. Nah, itu supaya menarik lawan jenis Benar. kan gitu kan. Sama anak-anak kita juga sedang beranjak dewasa, dia juga sedang menunjukkan dorongan untuk disukai oleh lawan jenis gitu. Jadi umur 10 sampai 14 15 tuh wajar banget kalau dia mungkin mulai seneng atau jatuh cinta pada temannya gitu. Dan kalau mereka ingin jalan-jalan dan kita kenal ya siapa nih teman-temannya, kenapa tidak gitu ya, kenapa tidak misalnya belajar bareng gitu, diantaranya ada lawan jenisnya, bisa jadi itu yang disukai, bisa jadi nggak usah dihakimi di sidang lalu lalu dimaki-maki ya, tapi sampaikan saja bahwa ingat ya nak, kalian tuh kalau yang namanya suka harusnya karena sayang ya, bukan suka karena apa tuh namanya, suka karena sekedar cita-citaan yang Bener, cinta monyet ya nak ya, tapi karena kamu sayang. Kalau sayang tuh pasti kan ingin yang terbaik ya, kamu bikinlah supaya yang kamu sukai itu jadi lebih berprestasi. Ayo kalian sama-sama berkompetisi nih berdua supaya bisa sama-sama bertumbuh, sama-sama punya prestasi yang bagus, sama-sama lulus dengan nilai yang terbaik gitu dong ya gitu. Itu kalau untuk remaja pertengahan. Nah, kalau biasanya nih di remaja akhir nih Bu Nah, Helena. kalau dari remaja akhir, nah memang kalau di remaja awal tadi ya, itu ada krisis identitas kan, siapa Ya. saya ini, siapa sih, dan dia sangat mudah dipengaruhi oleh teman sebayanya. Maka walaupun kita mungkin boleh kasih ruang untuk mereka kencan rame-rame itu ya, artinya ya ngegeng-ngegeng itu untuk sekedar ya hai-haian lalu mungkin jalan bersama gitu ya. Tapi tetap harus diingat bahwa kita harus tahu siapa mereka, teman-temannya. Siapa yang menjadi sosok yang menjadi leader tuh di kelompok itu. Apakah orang yang bisa dipercaya atau enggak gitu. Tapi kalau dia sudah biasa, maaf kata nih, ya kan, menggunakan apa sih namanya, ya candu-candu seperti itu, sebaiknya kita perlu ingatkan anak kita gitu ya. Nah, kalau yang untuk Remaja akhir ini memang itu sudah pada fase di mana dia sudah mulai bisa bertanggung jawab. Jadi pacaran maknanya beda. Kalau tadi yang di remaja awal tuh hanya untuk having fun, hanya untuk merasa, aduh, ada yang seneng suka nih ya, aduh gimana rasanya nyaman banget loh ngeliat dia gitu. Nah kalau di 18 ke atas tuh sudah mulai mereka berpikir apakah ini bisa jadi teman hidup saya selamanya gitu. Jadi itu kita orang tua perlu lebih apa ya, kalau boleh bilang lebih banyak memberikan masukan, sharing-sharing kisah yang ada di sekitar kita aja deh. Jadi dari kasus ini, kasus berhasilnya sosok pasangan yang ini, kasus gagalnya pasangan ini, boleh kita ceritakan pada anak-anak remaja yang sudah remaja akhir ini untuk menjadi pelajaran gitu. Nah, kita masih akan membahasnya tentang gimana dengan remaja akhir ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas remaja dan juga pacaran. Nah Ibu Helena, mungkin di segmen ini kita langsung bahas, karena mungkin orang tua langsung apa nih yang harus saya lakukan dengan anak remaja saya yang sudah mulai pacaran. Saya yakin kekhawatiran dari para orang tua, contohnya kayak saya takut anak saya malah jadi bablas. Saya mau tidak mengekang misalnya, tapi saya nggak mau juga anak saya jadi bablas nih. Apa yang harus saya lakukan dengan remaja saya yang mulai pacaran? Iya, jadi yang paling takutin oleh orang tua tuh biasanya kan gitu ya, takut bablas, ngerti-ngerti nanti hamil di luar nikah, aduh jangan sampai gitu kan. Itu seperti apa ya, seperti berita buruk banget tuh buat keluarga ini. Nah yang kedua biasanya juga orang tua takut nanti anaknya salah pilih pasangan gitu kan ya. Jadi dua tema itu ya kita perlu sikapi dengan benar. Jadi suami istri, papa dan mama tuh perlu juga untuk bekerja sama dalam menemani anaknya nih yang sedang menuju dewasa ini gitu ya. Dan perilaku pacaran ini perlu disikapi dengan sangat penuh rasa hormat dan juga waspada gitu. Jadi memang kita pada saat anak mulai pacaran jangan malah membuat anak-anak jadi jauh dari kita. Contohnya ya, ngapain sih kamu pacaran? Ingat, anak-anak remaja nggak suka kalau temannya dihina. Oh iya. Apalagi yang dia sukai dihina, dia suka banget.
Ini harus diingat nih oleh orang tua selain Heeh. diri anak Nah, remajanya jadi sendiri kalau ya. kalau kita melihat, waduh nih kok pacar dia kok kayaknya kacau banget sih ya. Mm-mm. Nah, kita boleh ngobrol sama dia. Kamu tahu nggak sih, itu loh, apa tuh namanya, setiap orang tuh punya mimpi loh, pasangannya seperti apa nanti. Nanti kan kalau kamu kamu kan laki-laki nih, kamu punya istri ya. Kira-kira si istri seperti apa sih yang kamu inginkan? Kira-kira mama yang baik itu adalah mama yang sikapnya seperti apa ya sama anaknya, Anaknya. sama orang lain. Kalau galak berani jewer-jewer kamu, kira-kira kamu siap nggak tuh nanti depan anak kamu dijewer-jewer, gitu kan? Mm-mm. Mami kenapa ngomong gitu? Mami kemarin lihat kamu dijewer nak, gitu kan ya. Dari jauh Mami ngeliatin, Mami sedih loh liatnya gitu kan. Terus, iya dia emang suka iseng mam, gini-gini. Coba kamu pikir ulang deh, kira-kira apakah dia nih yang bakal jadi mamanya anak-anak kamu nanti? Ih, Mami udah ngomongin udah nikah-nikah aja. Iya, Iya, biasanya kita remaja kita kan gitu. gini loh, kalau kita mau bangun rumah, kita harus pikirkan kira-kira materialnya apa kan gitu kan, Nak? Nah, kalau kamu nanti kan ujungnya kan nanti nikah nih kalau orang Mm. pacaran kan. Nah, kira-kira kamu siap nggak? Karena nanti kalau lama-lama kamu sama dia nanti susah susah pisahnya, nanti kamu menyesal lagi banyak loh keluarga yang menyesal Betul. gara-gara tidak hati-hati pada saat pacaran, Nak. Berarti orang tua Gitu. juga ngomongnya tuh dengan yang tenang ya Bu Helena, bukan yang Iya, sekali harus lagi, gini. semua nilai, semua pesan-pesan moral yang kita harapkan ada masuk di pikiran dia harus disampaikan dalam suasana yang tadi gelombang alfa. Yang tenang. Tenang dan penuh rasa hormat ya. Betul. Jadi anak tuh tidak merasa bahwa dia disetir, tapi dia sedang di support dan diingatkan sebagai sahabat gitu. Nah, lantas berikutnya apa nih yang harus orang tua persiapkan untuk menemani atau menghadapi anak remaja yang pacaran? Ya kan setiap keluarga punya nilai-nilai ya, Faya. Iya. Jadi artinya gini, ada keluarga yang mengizinkan mungkin anaknya berpacaran dengan yang berbeda keyakinan. Tapi ada juga keluarga yang tidak mau anaknya berpacaran atau menikah dengan yang tidak seiman. Ya, Gimana sih? yang berbeda Yang keyakinan. berbeda. Ada yang membolehkan, ada yang Dan tidak tidak. memperbolehkan gitu kan. Nah itu bisa disampaikan. Ya kan, berikut alasannya, ajak mereka berdiskusi. Jadi kalau sudah sampai berkesimpulan bahwa oke, nak sudah tahu ya bahwa kita sepakat kita nggak boleh berpasangan dengan yang tidak seiman ya nak ya, karena kita udah bahas kan tadi resikonya seperti apa misalnya kayak gitu, atau mungkin membolehkan karena keuntungannya apa gitu ya. Ini berpulang kepada nilai dalam keluarga masing-masing seperti itu perlu disampaikan. Supaya anak juga tahu ya mengarah dia, apalagi di remaja akhir ya Bu Helena ya, tujuan dia pacaran tuh Iya, untuk apa? sebenarnya sih bagusnya sebelum pacaran ya. Wow. Sebelum pacaran harusnya sudah sering sounding seperti itu, sehingga ketika dia mau pacaran, dia ingat, oh iya, saya kan punya nilai-nilai yang harus saya jaga adalah saya nggak boleh pacaran dengan pasangan yang seperti ini, misalnya kayak gitu kan. Dulu tuh mama saya pernah nanam seperti ini sama saya, Helen, jangan pernah pacaran sama pembohong. Nah, gitu. Kenapa? Pembohong itu susah diperbaiki gitu. Jadi itu jadi modal dan yang diingat Iya, terus. jadi saya terus terang aja kalau ada yang deket sama saya, ketahuan sekali dia ngebohong. Nah, Gitu langsung gak ada ampun tuh. Karena udah telanjur kebentuk dari pembicaraan saya dengan mama saya dulu gitu. Karena kita belajar dari pasangan ini pecah. Itu rata-rata dari orang-orang yang kurang selektif lah pada saat mau pacaran gitu. Dan pembohong itu adalah masalah yang sulit ditangani gitu. Nah jadi mama saya karena sudah tanamkan saya begitu nancep di kepala saya nggak bisa tolerir. Jadi kalau ada yang ngebohong nggak bisa, udah mau ganteng setinggi langit nggak bakal bisa. Mau dikejar-kejar kayak gimana gitu nggak bakal bisa. makanya ini juga orang tua harus Iya. benar-benar menanamkan, Iya. jadi anak-anak tahu modalnya. Iya betul. Nah, Ibu Helena bisa kasih kesimpulan bagi para pemirsa yang sedang menyaksikan. Ya, yang pasti anak-anak perlu dibekali untuk bisa menjaga dirinya tetap ada Suci dalam ya. koridor yang wajar dan penuh rasa hormat, saling menghormati. Ingatkan pada anak-anak bahwa ada loh perilaku-perilaku yang bisa mengarah kepada hubungan yang belum boleh dilakukan.
oleh mereka sebagai orang yang masih pacaran, belum terikat suami istri. Boleh disampaikan itu, bahkan pada anak-anak yang masih umur 14-an seperti itu ya kan. Jadi perlu sampaikan pada mereka bahwa nggak boleh ke tempat gelap ya nak ya, karena Betul. kalau kalian salaman di tempat netral nggak apa-apa nih, ya kan, tepok-tepok nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai rangkul, wow, di tempat gelap, nanti kamu bisa lupa loh bahwa itu akan menuju kepada rasa ingin lebih lagi, lalu mulai berciuman dan seterusnya sampai akhirnya kamu udah nggak sadar, tiba-tiba kamu sudah berhubungan suami istri. Dan jangan lupa bahwa hubungan suami istri cukup sekali aja bisa membuat kamu hamil. Dan kalau kamu sudah hamil, lalu apa yang terjadi? Kamu mau kuliah nggak jadi. Ya kan, Benar. masa digugurkan kan nggak boleh, itu kan membunuh, gitu kan. Nah itu bisa disampaikan dalam suasana yang benar-benar saling memberikan kasih sayang gitu ya, mungkin sambil belai-belai anak kita gitu ngomongnya gitu loh. Jadi jangan perlu dengan ancaman, awas ya kamu ya, jangan gini ya, awas kamu. Kalau kayak begitu-gitu nanti malah penasaran dia Iya nanti. benar, ada dia mana penasaran dia malam. Nah ya, dan yang terakhir bahwa ingat tujuan pacaran itu adalah untuk saling mengenal dan melatih anak-anak juga untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ya untuk menyenangkan hati orang lain, lawan jenis, dan saling memberikan dukungan dan saling membuat sama-sama maju, walaupun mungkin ada masalah mereka bisa saling mengisi. Kan kalau ngobrol sama orang yang kita sayangi lebih enak ya. Benar. Nah seperti itu. Jadi diingatkan pada anak-anak kita tentang tujuan pacaran pada saat remaja adalah untuk saling mengenal. Dan nanti kalau di remaja akhir sudah mulai berpikir tentang tanggung jawab dan komitmen, sehingga harus dipilih baik-baik nih siapa yang kira-kira Pasangannya ya. bakal bisa memenuhi harapan dia sebagai perempuan atau sebagai laki-laki yang punya masa depan. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena. sama-sama, Saya Eva. yakin ini semua yang udah dibahas bisa jadi satu modal pada para orang tua Amin. untuk mendampingi anak-anak remajanya Semoga. dalam berpacaran baik di remaja awal, pertengahan hingga di akhir. Dan pemirsa, sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap cintai dan juga didik anak-anak Anda menjadi generasi yang lebih baik. Shalom dan Tuhan memberkati.